Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memangkas anggaran kementerian dan juga lembaga sebagai langkah efisiensi APBN 2025. Lalu, apakah langkah ini berimbas pada perekonomian tanah air? Kalau kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya ini bilang akan memantau dampak efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB. Karena jika dilihat-lihat dari ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2024 ini didorong oleh 3 hal besar, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan juga konsumsi pemerintah. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai dampak ekonomi apa saja yang berpotensi akan terjadi karena efisiensi anggaran, kita lihat seberapa besar anggaran yang dipangkas di data berikut. Nah, kalau kita melihat ini, Saudara, dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025 muncul angka berikut ini. Ini merupakan anggaran yang dipangkas. Kita lihat dari grafik ini apa saja yang dipangkas dari kementerian ataupun lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah. Dan yang kedua transfer daerah sebesar 50,6 triliun rupiah. Jadi total anggaran yang dipangkas, Saudara, sebesar 306,7 triliun rupiah. Angka-angka ini muncul melalui impres yang diteken pada 22 Januari lalu. Presiden pun memerintahkan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga non-kementerian, gubernur, hingga bupati dan juga wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor. Lalu berapa besaran yang dipangkas di setiap kementerian dan lembaga? Jawabannya berbeda-beda. Dari pernyataan sejumlah menteri di berbagai kesempatan, Saudara, ini sebagai contoh yang terbesar dipangkas adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 81,1 triliun rupiah dari pagu sebesar 110 triliun rupiah. Ada juga Kementerian Kesehatan yang dipangkas 19,6 triliun rupiah, sementara Kementerian Keuangan sebesar 12,3 triliun rupiah atau sekitar 22% dari pagu total, dan masih banyak lagi kementerian lainnya yang dipangkas. Lalu, Saudara, pos-pos mana saja yang dipangkas? Kita lihat data berikutnya. Nah, ini dia, cukup panjang karena memang ada 16 pos anggaran kementerian dan lembaga yang dipangkas. Ini yang terbesar, saya tunjukkan kepada Anda, ini merupakan alat tulis kantor. Ini 90% yang dipangkas. Kemudian ada belanja percetakan dan juga souvenir sebesar 75,9%. Dan ada juga sewa gedung dan juga kendaraan sebesar 73,3%. Ada kegiatan seremonial, ini yang memang sering dipermasalahkan begitu, kegiatan-kegiatan yang tidak penting dipotong ataupun dipangkas sebesar 56,9%. Ada juga perjalanan dinas dan juga kajian dan analisis. Ada juga rapat-rapat dan juga seminar yang turut dipangkas, ada honor output kegiatan, ada pengadaan peralatan, hingga ke pemeliharaan yang dipangkas dari anggaran ataupun pos-pos yang dipangkas. Lalu, Saudara, apa sih tujuan dari efisiensi ini? Kita lihat ke wall data berikutnya. Nah, ini dia, Saudara. Dari ungkapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling tidak ada 3 alasan besar dalam penghematan atau efisiensi anggaran 2025 pada kementerian dan juga lembaga. Kita lihat 3 itu apa saja. Yang pertama, ini dialihkan ke makan bergizi gratis. Sri Mulyani bilang bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemanfaatan APBN sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran. Efisiensi anggaran ditujukan kepada langkah-langkah yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi, dan juga perbaikan sektor kesehatan. Dan yang kedua, untuk mengurangi anggaran seremonial yang sebelumnya sempat kita bahas. Ini Presiden Prabowo melalui Impres meminta mengalihkan pos-pos anggaran dalam APBN yang dinilai kurang bermanfaat. Misalnya kegiatan seremonial, analisis, kajian, seminar, rapat, hingga diklat. Dan kemudian tujuan lainnya adalah untuk alokasi hilirisasi.
Ini tentunya sangat berkaitan erat nantinya dengan pertumbuhan ekonomi dan fokus pada produktivitas dan peluang kerja. Dan Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang berdasarkan instruksi Presiden, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk memperkuat kondisi ekonomi. Menurut Menteri Keuangan, anggaran negara akan difokuskan untuk program yang akan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Belanja-belanja yang dianggap dampaknya terhadap perbaikan dan perkuatan perekonomian dan kesejahteraan, memperbaiki produktivitas, menciptakan growth, itu perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, anggaran kementerian dan juga lembaga dipangkas dan dialihkan ke program prioritas. Lalu bagaimana dampak pemangkasan anggaran ke pertumbuhan ekonomi nasional? Sudah bergabung peneliti bidang ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manap Pulungan. Selamat pagi, Pak Pulungan. Selamat pagi, Mas Yan. Pak Pulungan, ini ada 16 pos kementerian dan juga lembaga yang anggarannya dipangkas cukup banyak. Dari sewa gedung dan juga kendaraan, kemudian perjalanan dinas, bantuan pemerintah, dan juga infrastruktur. Kalau dari hitung-hitungan Anda ini, apa dampak dari pemangkasan anggaran ini dan sektor apa yang akan paling terdampak? Karena saya melihat kemarin beberapa tulisan dari Indef menyebutkan infrastruktur juga paling terdampak akibat kebijakan ini. Ya, pertama kita perlu apresiasi ya upaya pemerintah untuk menghemat anggaran di tengah kita sulitnya untuk mendulang penerimaan perpajakan. Kita paham bahwa situasi sekarang memang tidak begitu menguntungkan karena penerimaan perpajakan kita belum bisa meningkat signifikan. Ini dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik yang belum pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan perpajakan. Upaya untuk menekan pengeluaran pemerintah ini sebetulnya salah satu langkah yang dilakukan untuk menghemat belanja negara sehingga nanti utangnya tidak meningkat signifikan, begitu Mas Ian. Tapi memang ketika kita berbicara penghematan, kita juga harus memilah-milah kira-kira yang dihemat itu yang mana gitu ya. Jangan semua dipukul rata. Kalau masalah misalnya seremonial itu kita dari awal memang setuju. Itu justru jangan dibuang-buang duit rakyat itu untuk masalah yang ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang yang dipotong adalah infrastruktur atau kajian dan berbagai hal itu dampaknya tidak hanya dalam jangka pendek tapi akan dalam jangka panjang begitu ya. Karena kita pahami bahwa ketika yang dipotong anggaran infrastruktur itu akan memiliki multiplier effect terhadap ekonomi secara keseluruhan, baik di pusat terutama di daerah. Begitu Mas Yan. Kalau Anda sebutkan tadi bahwa pilih-pilih mana yang harus dihemat dan mana yang tidak perlu begitu. Ada 16 pos anggaran yang akan dipangkas begitu nantinya. Menurut Anda dari 16 pos anggaran ini mana saja yang prioritas untuk dihemat atau dipangkas sebelumnya? Dan juga apakah perlu dikurangi atau ditambah? Karena memang ada juga begitu yang bilang bahwa ada penambahan ataupun perlu penambahan semisalnya perjalanan dinas pejabat, renovasi rumah pejabat, dan anggaran-anggaran lainnya. Seperti apa? Ya betul, jadi kita juga memahami seperti apa proses bisnis di KL kita itu ya, bahwa banyak anggaran yang biasanya katakanlah rapat hanya perlu sekali itu dilaksanakan sampai 3 hari, itu kan akan memakan biaya yang sangat besar, terutama untuk karena ketika ke daerah itu bukan hanya hotel yang dibayar, tapi juga ada biaya perjalanan dinas yang menjadi biaya untuk personil gitu ya Mas, itu angkanya cukup besar. Dengan ada penghematan ini, jadi kita bisa memaksimalkan atau meningkatkan efisiensi dari penggunaan anggaran karena kita paham bahwa negara kita ini sedang kesulitan dalam menjaga atau meningkatkan penerimaan perpajakan. Nah, terkait dengan seremonial terus rapat di hotel,
memang nanti akan berdampak terhadap ekonomi kita terutama dari lapangan usaha di sektor perhotelan karena sebagian besar hotel itu kalau penerimaannya itu 40% dari rapat dari KL baik di pusat di daerah. Memang akan terdampak seperti apa kalkulasinya mungkin nanti akan kita lihat di kuartal pertama 2025. Kalau kita ikut dari periode sebelumnya ketika Jokowi di periode pertama juga melakukan hal yang sama ya, melakukan pembatasan rapat di hotel. Itu memang terlihat signifikan dampaknya terhadap bisnis hotel dan apa namanya dampak ekonomi terhadap perekonomian nasional. Tapi kalau kita lihat kontribusi perhotelan itu sebenarnya tidak signifikan terhadap perekonomian nasional. Jikapun tadi ada langkah pemerintah untuk mengalihkan dana penghematan ini ke hilirisasi maupun swasembada pangan, air, itu cukup bagus. Asal jangan tidak ditumpuk semuanya di program-program populis yang sebetulnya kita ingin alokasi dana ini lebih ditekankan pada sektor-sektor yang memberi multiplier efek terhadap perekonomian. Tadi sudah disebutkan swasembada pangan, itu cukup bagus karena kita sangat kerepotan terkait dengan pergerakan harga pangan yang sangat besar gitu, yang sangat tinggi beberapa tahun yang lalu, yang itu menjadi determinan penting terhadap bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan ke depan, begitu Hmm. Mas. Kalau bisa disimpulkan begitu ya, Pak Pulungan, ini ada dua hal besar yang sebagai contoh begitu yang kemungkinan akan terimbas di sektor infrastruktur dan juga MICE maupun layanan di daerah terkait dengan perjalanan para pejabat begitu. Ini terkait hal ini, menurut Anda, apakah ini juga berpotensi menurunnya terkait penyerapan dari tenaga kerja nantinya? Betul. Jadi, kita tidak berharap ya bahwa ini akan berdampak terhadap, layoff ya, terutama di sektor-sektor yang berimbas langsung. Tadi kita berbicara tentang perhotelan. Ini situasi perhotelan juga perlu dipahami bahwa perhotelan itu tidak serta-merta selama ini apa namanya, menyerap tenaga kerja langsung ada kontraknya. Biasanya mereka itu dikontraknya per harian atau per event saja begitu, Mas. Nah, kalau misalnya ini, berdampak lama dan panjang, kita mengkhawatirkan ada peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan, terutama di sektor perhotelan ini maupun pariwisata. Yang kedua dari sisi infrastruktur, kita paham bahwa di daerah itu proyek-proyek pemerintah, itulah yang menyerap tenaga kerja terutama dari sektor informal gitu ya. Mereka yang tidak punya skill, itu yang sangat terdampak ketika proyek-proyek pemerintah ini di-stop, terutama itu dikurangi dari sisi penyerapan anggaran atau pemangkasan anggaran yang dilakukan Hmm. di tahun ini begitu. Ya kalau kita melihat hal itu, menurut Anda nih yang paling terdampak ini pelaku bisnis ataupun juga warga di pusat atau di daerah, mengingat kita tahu bahwa stimulus dari pemerintah itu banyak menggelontor di daerah. Ada jalurnya ya. Yang pertama, akan ada ketika kebijakan dilakukan maka, yang akan terdampak itu tentu pengusaha dulu ya. Pengusaha terdampak dulu baru dia akan merespon terhadap, yang dia rasakan melalui layoff gitu ya, atau efisiensi. Meskipun kita tidak paham apakah ini jangka panjang apa jangka menengah dari kebijakan pemotongan anggaran ini. Karena pengalaman dari sebelumnya di pemerintahnya Jokowi itu bahwa ini hanya dilakukan beberapa bulan karena sektor bisnis itu sedikit menjerit dengan situasi yang ada, gitu Mas. Mhm. Kalau kita melihat tujuan dari pemangkasan anggaran di lembaga dan juga kementerian ini, Pak Pulungan ini memiliki niat yang sebetulnya kalau dilihat-lihat cukup baik begitu ya, pengetatan dan juga penghematan anggaran yang dirasakan tidak perlu. Anda melihat dampak positif dan negatif dari kebijakan ini seperti apa? Seperti yang kita diskusikan tadi, kalau dari sisi positif memang akan ada peningkatan efisiensi ya, efisiensi penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran karena evaluasi yang kita lakukan di Indef itu banyak sekali anggaran-anggaran KL itu yang tidak tepat sasaran, terutama dari perjalanan dinas maupun rapat-rapat yang sebetulnya tidak harus di luar kantor gitu ya. Toh sekarang juga fasilitas Zoom atau online juga sudah ada gitu ya. Nah, dengan adanya penghematan ini, kita juga ingin memberikan narasi yang baik bagi pelaku bisnis di Indonesia bahwa kita sih sudah melakukan penghematan nih, perbaikan di berbagai hal agar nanti efisiensi dari pelaksanaan pekerjaan, perbaikan iklim usaha itu lebih dapat ditingkatkan.
Nah, dari sisi negatif memang tadi pada akhirnya akan mempengaruhi bisnis maupun ekonomi ke depan. Tetapi kalau kita hitung-hitung gitu ya Mas, ini kan angkanya tidak lebih dari 10% dari APBN kita sebetulnya, gitu ya, itu sekitar 8%. Nah, kalau pemerintah bisa menutup penghematan ini melalui peningkatan investasi gitu ya, saya pikir itu tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Syaratnya itu, jadi pada saat dipotong 8%, sekitar 300 triliun, berarti pemerintah bertugas untuk menambal kekurangan itu lewat investasi. Kalau investasinya bisa ditutup, bisa lebih tinggi lagi, itu justru akan bisa mendapatkan stimulus lebih besar dibandingkan kita harus berpikir-pikir kenapa ini dilakukan penghematan apa dilakukan pemotongan anggaran. Tapi kalau pemerintah bisa memacu anggarannya atau lewat investasi itu justru bagus. Karena kemarin kan ketika kita mengamati Presiden Prabowo itu udah melawat ke beberapa negara gitu ya. Nah, dengan itu kita berharap ada komitmen investasi yang direalisasi menjadi investasi. Sehingga Hmm. kita bolong atau memotong di anggaran pemerintah bisa ditambal dengan peningkatan realisasi investasi. Hmm. Begitu Mas. Kalau kita melihat soal investasi nih Pak Pulungan, sebenarnya daya saing Indonesia terkait dengan investasi apabila memang kita harus mengoptimalkannya begitu, seperti apa? Kemarin ada pelambatan di pertumbuhan ekonomi kita di 2024 secara year on year begitu dibandingkan 2023. Kemudian kalau di bursa efek ataupun di saham begitu banyak sekali penjualan asing sehingga bisa disimpulkan investor asing juga tidak begitu banyak yang mempercayakan uangnya di Indonesia. Seperti apa? Ya betul. Jadi memang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir memang situasinya kurang menguntungkan. Itu bukan saja di lama Indonesia tapi secara global gitu ya. Nah, karena memang ada kebijakan Trump atau faktor-faktor lainnya. Di dalam negeri memang kita melihat masalah ICOR itu apa namanya efisiensi investasi masih sangat buruk di Indonesia. Inilah yang menjadi PR ke depan mumpung pemerintah Prabowo masih di awal pemerintahan. Jadi ya itu harus diperbaiki efisiensi, mulai dari birokrasi. Tadi makanya kita berbicara ketika ada pemotongan anggaran ini ya harusnya birokrasinya bisa lebih bekerja lebih cepat gitu ya, yang bisa menjadi insentif bagi mereka untuk mendorong agar perbaikan itu dilakukan begitu ya. Jangan sampai gara-gara pemotongan anggaran ini justru pelayanan semakin memburuk. Itu nanti akan berat bagi kita untuk menarik investasi. Karena sekarang yang butuh investasi itu bukan hanya Indonesia, dan Indonesia itu bukan menjadi salah satu favorit gitu ya. Justru saingan kita sangat banyak, ada Vietnam gitu ya, Vietnam atau beberapa negara yang ekonomi lagi rising Baik, nih, dan mereka itu lebih 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 memiliki daya saing dibanding kita secara baik. secara keseluruhan begitu. Pak Pulungan, kalau kita tarik lagi ke dalam negeri terkait dengan investasi dan juga peran swasta di Indonesia begitu, ada yang menarik kemarin yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait ini infrastruktur ya, terkait dengan memberikan peran lebih besar kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur. Apakah ini menjadi katalis positif dalam pemangkasan anggaran menurut Anda? Memang selama ini juga yang berperan terhadap pembangunan infrastruktur juga memang swasta, karena kan pemerintah duitnya terbatas ya Mas Yan ya. Karena kalau misalnya infrastruktur itu digenjot oleh pemerintah, itu juga nanti akan sulit. Karena kalau kita lihat dari anggaran modal pemerintah itu belanja modal trennya menurun signifikan. Makanya perlu ada apa namanya keterlibatan swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Poin saya adalah pembangunan infrastruktur itu bukan hanya membangun ya, membangun fisik, tapi perlu ada dampaknya atau dia memberi dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi di daerah. Karena begini, banyak infrastruktur yang dibangun ternyata tidak dibutuhkan daerah. Misalnya beberapa bandara gitu ya, dibangun cuma dipakai sekali, tiba-tiba nggak dipakai lagi. Itu sayang sekali kan. Padahal sudah banyak komitmen-komitmen dan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk meyakinkan investor. Dalam hal ini, investasi dalam infrastruktur ini memang variabel yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tetapi lagi-lagi kita harus melihat kebutuhan apa sih infrastruktur yang kita butuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Itu ya, karena kita kan dari awal sudah mencanangkan bahwa kita akan menjadi negara maju di 2045. Ya, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur. Anggaran pemerintah tidak cukup untuk itu, makanya kita mengharapkan masuknya swasta dengan memperbaiki berbagai hal, terutama di apa namanya di bagian-bagian yang terkait dengan memulai bisnis, jangan dipersulit
karena kalau prosedur mereka memiliki pilihan yang banyak, negara yang lain yang bisa menawarkan peluang-peluang yang Oke. lebih tinggi dibandingkan kita. Baik, artinya memang investasi dan juga infrastruktur menjadi variabel penting ke depannya bagi Indonesia untuk mencapai target Indonesia Emas, dan juga ada PR besar terkait kepercayaan investor, terutama investor asing juga untuk menanamkan uangnya begitu di Indonesia, bagaimana secara fundamental juga harus tetap dibenahi di tanah air ataupun secara domestik. Terima kasih Abdul Manap Pulungan, peneliti bidang ekonomi Indef telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis.